Kata Mas yo. Ya, Mas. Nah, Ya. mulai iki Mas. Mulai iki Mas set keyword. Set keyword Keyword atau atau kata kunci. kata Oh Mas, tadi. Oh, Oh. Piye Mas ada jelas iki? Saya bukan. Nah, ini Mas, keyword itu kan kata kunci yo. Nah, intinya kita mempelajari keyword itu untuk mencari artikel yang dimana nanti artikel itu bisa dibaca oleh calon pengunjung gitu loh. Karena di Google kan ada banyak artikel kan, misalkan kata kuncinya melahirkan. Nah ini melahirkan kan banyak ini, mulai dari media-media besar sampai media kecil, ya kan? Halo Sehat ini media besar, kemudian Tempo, CNN dan sebagainya ya kan. Sedangkan website kita kan website remeh-temeh kan, maksudnya website masih kecil gitu. Nah gimana caranya website kita itu nangkring di halaman satu ini gitu. Nah, kita harus mencari keyword-keyword yang sekiranya banyak dikunjungi oleh pengunjung gitu. Dan kompetisinya atau kompetitornya itu nggak terlalu banyak atau nggak terlalu ruwet lah gitu. Nah, makanya kita akalin dengan keyword-keyword yang bagus kayak gitu. Nah, kalau misalkan semakin banyak keyword atau kata itu semakin ini apa banyak dikunjungi oleh calon pengunjung gitu. Misalkan kalau melahirkan kan banyak ya, melahirkan kan cuma satu kata tok itu banyak. Nah, coba kita cari dengan kata kunci yang lain, cara melahirkan normal gitu. Nah, kan beda lagi nih artikelnya atau websitenya ya kan. Ini dari Hai Bunda dan seterusnya, Halo Dokter dan seterusnya, masih media-media besar. Nah, semakin banyak keyword yang kita pakai ini, nanti semakin besar juga kesempatan orang mengunjungi website kita gitu. Nah, orang yang mengunjungi website kita dari Google ini itu nanti disebut dengan traffic organik gitu. Nah, kok ada macam-macam trafficnya itu apa aja emang? Traffic organik, traffic sosial media, ya kan? Sosial media juga termasuk organik juga, sama traffic paid atau iklan gitu. Jadi kita mengiklankan website kita nanti itu masuknya ke traffic paid gitu atau paid traffic kayak gitu. Nah, yang paling menguntungkan untuk jangka panjang ya lewat traffic organik ini. Itu namanya kategorinya apa ya? SEO, Search Engine Optimization gitu. Nah, kita perlu tahu dulu nih website yang menggunakan keyword ini, ya kan? Itu ada berapa banyak? Kalau di sini itu kan sekitar 12 juta kan ya? Ya sekitar 12 ribu ya, 12 juta lah ya.
Nah, caranya kayak gini, kita copy, kemudian al in title, kemudian ini apa, titik 2, kemudian copy paste atau apa namanya keywordnya tadi ditulis, kemudian langsung di enter. Nah ini kita tahu nih, semakin kecil kan ya, website yang menggunakan title atau keyword itu dengan keyword cara melahirkan normal itu sebanyak 1190. Nah ini masih banyak ini, ya kan? Kita harus menambahkan keywordnya dengan kata yang lain, misalkan cara melahirkan normal atau dengan normal. Nah ini, ya kan? Jadinya cuma 182. Nah, ini kalau kita buat dengan keyword yang semacam kayak gini, cara melahirkan dengan normal, orang yang membaca artikel kita itu kesempatannya semakin besar karena saingan kita cuma 182 link atau 182 website gitu. Nah, makanya semakin banyak kata yang digunakan, kesempatannya akan semakin besar. Apalagi kalau misalkan keywordnya ini itu volumenya itu banyak. Volume itu di sini misalkan ada di Google Keyword, linknya udah taruh di Meet, nanti bisa dicek. Nah ini ada namanya keyword, kemudian average monthly search, ya kan, rata-rata per bulan itu yang nyari itu berapa orang, ya kan, itu ada di sini, sama kompetisinya juga ada di sini gitu. Nah kita cari yang keywordnya itu banyak dicari orang, ya kan, average monthly search-nya ini banyak, kemudian kompetitornya ini sedikit. Nah itu yang kita cari, karena kesempatan untuk orang masuk ke website kita itu lebih mudah. Nah gitu. Nah contoh nih, kita copy paste yang tadi ya, langsung get result. Nah ini ternyata cara melahirkan dengan normal itu yang mencari dengan kata kunci yang persis sama kayak gini itu cuma 10-100 dalam waktu 1 bulan. Nah ini kecil banget, kan? Ngapain kita bikin artikel panjang kali lebar, terus detail dan seterusnya, tapi yang nyari cuma 10-100, eman-eman, mending nyari yang keyword yang lain. Nah kita cari di sini, bisa nih di sini nih, kan? Hai. Nah ini kan ada nih banyak nih suggest dari si Google-nya. Nyawang ya nggak apa-apa mas, masa pengen nyawang. Nah dari Google ini kan banyak nih, ya kan, ada tips agar melahirkan normal lancar dan tidak sakit, proses melahirkan alami, proses persalinan normal dari awal sampai akhir, dan seterusnya. Ini 1.000 sampai 10.000 orang yang nyari dalam 1 bulan. Nah kita cari nih di sini, misalkan tips agar melahirkan normal lancar dan tidak sakit. Siapa kompetitornya kita dengan keyword yang semacam ini? Ya udah, cari aja di sini. Nanti ya, al in title, kemudian ditulis keywordnya. Nah, kayak gini. Nah, ternyata cuma 33 orang nih, 33 website yang membahas mengenai keyword yang semacam kayak gini, gitu. Nah, ini ini bisa nih kita buat artikelnya, karena kompetitornya masih sedikit. Dengan rata-rata pencarian selama 1 bulan itu 1.000 sampai 10.000. Nah kayak gitu, itu yang bakal kita cari. Supaya apa? Supaya nanti kita membuat artikelnya itu nggak sia-sia, nggak jadi sampah di Google gitu loh. Tetap nangkring di page 1 atau halaman 1 dari Google, kayak gitu. Nah di sini ada banyak nih di sini. Ada yang 100 sampai 10 kan, nanti tinggal di cek aja sih sejauh nih, cara agar melahirkan normal, mudah dan tidak sakit, kemudian proses persalinan normal dari awal sampai akhir, dan seterusnya. Nah kalau misalkan kita mau nyari average paling tertingginya keyword apa, ya udah diklik di sini aja, nanti ini sortir nih dari atas sampai bawah, kan?
kayak gitu. Nah, nice kita itu kan cara manjur ya, maksudnya dalam seputar dunia kesehatan lah atau informasi mengenai kesehatan gitu. Ya udah nanti artikelnya kita buat di seputaran situ aja, jangan ke yang lain. Gitu. Misalkan melahirkan, keywordnya melahirkan aja ya. Nah, ini di bawahnya ada banyak nih, 10.000 sampai 100.000, ya kan? Tanda melahirkan, tanda-tanda mau melahirkan. Nah, kita cek nih, tanda melahirkan pembukaan 1. Ini kita cek di sini all in title, kemudian keywordnya. Nah, setelah itu kita enter dan muncul nih hasilnya sekitar 67 hasil dengan menggunakan keyword tanda melahirkan pembukaan 1 gitu. Nah, ini peluang besar ini. Kenapa? Karena yang nyari per bulan itu rata-rata gede banget nih, 10.000 sampai 100.000. Nah, ini kita pakai untuk bikin artikelnya kayak gitu. Ya, itu untuk riset keywordnya. Sejauh ini bisa dicerna kan ya. Nah, kalau udah, nah kalau misalkan udah nemu keywordnya ya, keyword yang bagus. Nah, sekarang kita untuk membuat artikelnya. Ternyata membuat artikel itu ada tipsnya, gimana kita harus menempatkan keywordnya itu, terus gimana harus menggunakan kategori tag dan lain sebagainya. 1 yang wajib digunakan keywordnya itu di halaman di judul. Nah, misalkan nih kasus kita akan keywordnya ini kan, keywordnya tanda melahirkan pembukaan 1, misalkan itu. Jadi nanti judulnya itu harus ada kata-kata ini, ya kan? Tidak boleh dipisahkan. Kesatuan ini tidak boleh dipisahkan. Misalkan tanda melahirkan dengan pembukaan 1, itu jangan pakai dengan. Pokoknya langsung aja diambil aja teman-teman dari sini. Intinya nggak boleh ditambahkan, nggak boleh dikurangin. Misalkan judulnya itu langsung tanda melahirkan pembukaan 1, ya kan? Ini kayak gini, judul ini kayak gini nggak apa-apa, nggak masalah. Atau misalkan keterangan kayak gini itu kurang menarik, ya udah ditambahin aja di depan atau di belakang dari kesatuan kalimat keyword ini gitu. Jadi misalkan nih, tanda melahirkan bukan 1, atau kita tambahkan di depannya ini, pas pada tanda melahirkan pembukaan 1 untuk ibu untuk ibu untuk ibu hamil misalkan ya, untuk ibu hamil misalkan. Nah, ini nggak apa-apa, ini kita pakai judul yang kayak gini, nggak apa-apa, karena kesatuan dari keywordnya tadi itu terpenuhi di sini, ya kan? Kayak gitu. Itu di judul wajib harus ada, ya kan? Di judulnya. Nah, ada lagi di permalink atau linknya. Linknya tuh kayak gimana? Link itu kayak gini nih, yang di cara manjur. Misalkan artikel tanda-tanda awal keguguran. Nah, ini nih, ya kan? Ini itu harus ada keywordnya tadi, ya kan? Harus ada keywordnya tadi. Ini nanti bisa diedit di halaman postingannya, kayak gitu, di page postingannya, di permalink. Yang kedua, di artikel itu kan biasanya ada H1, heading 1 gitu ya, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6, ya sampai 6. Nah, itu kita harus buat artikel yang semacam kayak gitu. Pertama, heading 1 itu untuk judul, ya kan? Judul ini pasti otomatis jadi heading 1. Yang kedua itu harus ada heading 2, ya kan? Terus heading 3 turunannya, kalau ada lagi turunannya jadi heading. Nah,
gitu. Oke, maling. Nah, harus ada lagi itu di paragraf pertama. Paragraf pertama harus ada keyword yang seperti ini. Gitu. Misalkan keywordnya itu bla 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 bla, ada berapa kata bla 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 bla, kemudian ada apa namanya, ada kalimat ini, kalimat keywordnya gitu, yang sambung lah, yang relate gitu sama kalimat di satu paragraf itu. Kemudian kalimat adalah apalagi gitu kan ya, kalimat apalagi. Nah ini paragraf 1 ya kan, itu harus ada keywordnya ini gitu. Yang kedua, di paragraf kalau saya sih biasanya di paragraf kedua juga tak masukin kedua, masukin chat, nanti di isi lagi. Bebas ini susunannya, mau di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat, bebas. Yang penting ada di paragraf 1 sama paragraf 2. Ya, paragraf 1 sama paragraf 2. Begitu. Nah, setelah itu di tengah artikel. Nah, di tengah artikel harus ada, misalkan dalam satu artikel itu ada 10 paragraf ya kan, ya udah berarti di paragraf 6 atau di paragraf 5 itu harus ada keywordnya ini kayak gitu ya, harus ada keywordnya itu. Nah, setelah itu kita masukkan juga di heading 1 ya kan, di heading 2 sorry, di heading 2 dan di heading 3. Nah ini kan letaknya ada di dalam artikel kan, nah ini nanti bisa disesuaikan aja, yang penting ada keywordnya itu di H2 dan H3. Kalau H4 nih nggak perlu juga nggak apa-apa kayak gitu ya, yang penting ada di heading 2 dan heading 3 kayak gitu. Nah itu nanti akan otomatis si apa namanya, rank mate-nya iya Wikipedia Wikipedia limit tapi kacau. Coba gas kan limit anjir, kacau banget. Nah, iklannya nggak tayang. Nah, misalkan kita pakai apa ya? Nah, ini misalkan apakah SNMPTN gratis? Bukan ini. Ini sih. Duh. Oh. Kok bisa ya? Mana yang udah tak setting lalu Pak? Di DMPT aja.
Intinya ambil ini ya mas, intinya ambil ini. Tapi ini belum teroptimasi sih. Nah, di sini kan ada parameter ya, parameter apa namanya SEO-nya. Dari 100 itu artikel kita itu punya nilai 64. Nah, gimana caranya ini itu bisa hijau? Itu nanti ada parameternya di sini. Nah, ada apa namanya? Kayak gini lah, ada apa namanya? Notifnya gitu loh. Apa yang harus diperbaiki? Kenapa kok error? Nah, ini kita harus checklist sampai hijau-hijau gitu loh. Nah, kenapa ini kok belum hijau ya? Karena ini satu, keterangannya konten apa namanya? Cuma 397 kata, ya kan? Huruf ya, huruf. Ini kata ding ya kata. Nah, ini itu harus minimal 600 kayak gitu untuk katanya ini biar nanti itu hijau. Terus ada lagi link eksternal dan lain sebagainya. Nah, ini keywordnya nanti kita masukkan ke sini. Ini kan ada nih keywordnya itu saya pakai Rayu versus Villarreal, ya kan? Nah, ini tak tambahin bumbu-bumbu penyedapnya di judulnya. Di sini juga ada apa namanya keywordnya ya kan. Terus di sini aja ada paragraf pertama, ya kan? Di paragraf kedua juga ada. Sorry, mana? Ini belum tak. Terus di mana di heading 3, heading 2 juga ada kayak gitu. Istilahnya kayak gitulah. Nanti di sini usahakan sampai hijau. Prakteknya langsung biar challenge. Misalkan kita pakai keyword yang mana tadi? Pakai keyword ini ya, tanda melahirkan pembukaan 1. Itu tadi berapa? 67 ya. Cuma saingannya 67. Kita pakai keyword yang ini. Yowis, kita buka. Ini aja kalau mau bikin artikel itu. Buka ya di Google kayak gini, tanda melahirkan pembukaan 1. Nah, ini dibuka nih. Halo sehat, kemudian pop mampas, nggak apa-apa dibuka dulu. Nah, nanti kita baca, ya kan, per paragraf ini kita rewrite dengan bahasa kita, Misalkan kayak gini ya. Pembukaan lahiran, bla bla bla. Ini kita tes. Intinya nanti kita tulis ulang, ya kan? Tapi karena ini baru simulasi nggak apa-apa, kita coba aja, kan? Set. Sorry, coba. Keywordnya kita pakai Anda melahirkan 1. Nah, ini kan judulnya kita kayak gini, waspada tanda melahirkan pembukaan 1 bagi ibu hamil. Nah, ini tanda melahirkan pembukaan 1, kita copy, terus kita tulis ulang nanti ya, kita masukin di paragraf pertama. Nah, di sini tanda melahirkan pembukaan 1 patut diwaspadai bagi ibu hamil untuk misalkan begini kan ya, tanda melahirkan bukan 1 patut diwaspadai bagi ibu hamil menjelang persalinan. Nah, ini kan udah ada nih, syarat pertama sudah ada, tanda melahirkan bukan 1, ya kan, ini 1, sorry, yang ini aja, ini 1 waspadai sudah,
Yang ini apa namanya, paragraf 2 juga demikian. Misalkan berikut tanda melahirkan pembukaan satu yang perlu diperhatikan. Nah, misalkan kayak gini ya, yang perlu diperhatikan untuk diambil. Nah, ini sudah terpenuhi di paragraf 2. Set, paragraf 2 udah. Nah, selanjutnya kita taruh di ini bagian heading 2. Nah, ini kan heading 2 nih. Sorry. Ini kan heading 2 kan? Heading 2. Nah, heading 2 ini langsung aja ambil dari keywordnya, nggak masalah. Keywordnya ini. Langsung aja ini kita ganti. Jadi, tanda melahirkan pembukaan satu, ya kan? Setelah itu ada kalimat apa misalkan sini? Paragraf. Ada kalimat ini misalkan. Nah, kemudian fase awal, kemudian isinya, ya kan? Kemudian ininya, isinya, kemudian ada sub-subnya lagi dan seterusnya, ya kan? Pokoknya intinya memenuhi persyaratan yang ini. Dah, itu aja. Tuh. Sampai sini ada yang perlu ditanyai nggak? Atau sharing-sharing aja? Atau terlalu bingung atau gimana? Ya, selanjutnya Mas. Gimana Mas? Bingung apa piye? Pak Yusuf. Pak Panji. Sementara Iya Mas. Paham ya. Nah, terus lah di heading 2 berarti kan ada kalimat juga, terus di kalimat heading 2 juga ada ini ya Mas, harus ada itu tadi di mananya? Di heading 2 nya. Di heading 2 ya, di heading 2 ada, nggak apa-apa. Yang penting itu di heading 2, di heading 3 nggak ada, nggak apa-apa. Itu. Terus di dalam bikin post itu jangan pakai heading 1 ya. Karena heading 1 itu sudah dimiliki sama judul. Iya. Jadi mulainya itu heading 2. Nah, nanti kalau ada sub lagi pakai heading 3, heading 4 dan seterusnya. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Paling enak sih nanti ini aja, riset dulu aja, terus nanti dibagi-bagi siapa yang bikin artikel ini, siapa yang bikin artikel ini gitu. Nah, itu untuk pembikinan artikel ya kan. Nah, terus di dalam artikel itu kan biasanya ada gambar ya. Lah kayak ini kan ada gambar nih. Sorry. Ini kan ada gambar ya. Nah, gambar ini kita itu harus nyari yang free atau ini tuh nggak ada apa ya? Nggak ada citanya, ya kan? Nggak ada citanya. Nah, di mana kita nyari? Cari aja di Pixabay, ya kan? Ada banyak nih, misalkan tentang kesehatan ya gitu. Ya, health misalkan. Nah, ini banyak nih ya kan? Ya udah tinggal ambil aja di sini. Tinggal ambil di sini, misalkan ini di save, ya kan? Ini di save, kemudian namanya itu sesuaikan dengan keyword ya. Misalkan keywordnya tadi itu apa? Misalkan keywordnya tadi itu ini, tanda melahirkan pembukaan satu. Sesuaikan sama keywordnya. Ini misalkan ya. Kita save. Nah, terus nanti kita upload di sini. Upload di set fitur image-nya ini. Di covernya lah, kita bikin covernya dulu, ya kan. Kemudian kita masukin apa tadi namanya? Taruh mana tadi?
Nah ini tanda melahirkan pembukaan 1, tinggal kita upload. Nah di dalam websitenya ini itu ada yang namanya ALT text ini, ALT text ini kan. Nah ini biasanya itu masih kosong. Nah itu kita isi dengan keywordnya juga gitu. Jadi kita isi dengan keywordnya, persis harus sama kayak keyword gitulah. Nah habis itu kita set fitur image kan. Nah kalau misalkan ada apa namanya, ada gambar di dalam artikel ini, kita coba copy paste aja ini. Misal kayak gini ya. Nah misalkan ada di dalam fase awal ini kan ya, ada gambar lagi, ya udah kita tinggal upload aja gambarnya, gambar baru dengan nama sesuai sama subnya ini. Misalkan fase awal, ya udah nanti nama gambarnya itu fase awal. Terus ALT text-nya ini pakai nama fase awal kayak gitu. Itu nanti untuk memenuhi persyaratan SEO-nya. Nah nanti masukin ke kategori sama tagnya. Udah sih kayak gitu doang. Kira-kira ada mau ditanyain lagi ya? Untuk menentukan Mas, karena kan ada jumlah research yang dicari sama pembaca. Ya. Itu harus kurang dari berapa ratus atau berapa puluh untuk dijadikan itu sebagai keyword kita. Di bawah 100. Oh, di bawah 100. Ya. Kalau bisa di bawah 63, cuma rada sulit kan biasanya. Intinya cari keyword yang banyak dicari orang, pakai beberapa kata nggak masalah. Namanya itu long tail keyword. Nah, itu nggak masalah. Yang tak bilangin tadi itu loh. Ya. Ini kan banyak kata nih, banyak kata. Tapi yang cari itu banyak, 10.000 sampai 100.000. Ya kan? Nah, sedangkan persaingannya itu cuma dikit, cuma 67. Makanya kita nyari keyword atau sasaran keywordnya itu yang kayak gini. Karena ya gitu tadi, kita harus mengakalinya supaya website kita itu nangkring di page 1. Tidak dengan kalah sama website-website lain kayak Detik, ya kan, Kompas, gitu-gitu kan, mereka udah punya tim penulis sendiri kan, ribuan bahkan dan seterusnya gitu kan ya. Nah nggak mungkin kita lawan media-media besar itu kayak gitu dengan keyword-keyword yang minimalis, misalkan tanda melahirkan gitu kan ya. Berapa banyak nih yang punya 4.000, kan nggak mungkin kita saingan sama 4.000 website ini. Ngapain kita bikin artikel capek-capek, belum tentu ada yang ngunjungin. Saingannya aja kayak gini ya kan, halo dong kayaknya gitu. Makanya kita nyari kesempatan atau celah yang masih terbuka lah kayak gitu. Intinya di sini. Nah nanti kalau udah punya udah diupload artikelnya, ya kan, kita bisa cek kayak misalkan di Visipedia gini ya, kita bisa cek artikel ini misalkan berapa lama kuliah online Undira misalkan kan ya. Kita bisa cek ini udah ke indeks apa belum. Caranya gini, ini di copy paste, new tab, kemudian site, ya kan, .2, langsung URL-nya tadi. Nah, ini udah ke indeks nih berarti. Nah, kalau udah ke indeks, biar kita tahu posisinya berapa, ya udah kita cek manual. Kata kuncinya kan ini, kuliah online Undira. Kuliah online Undira ada di berapa? Di halaman berapa? Oke, masih belum ada. Oh, ternyata ada nih ya di page 1 urutan ke berapa ini? Ke keempat, ya kan? Di bawah website Kemendikbud, di bawah website officialnya Undira. Nah, ini kan sering dicari gitu loh. Kalau misalkan di atasnya ini yang ngeklik itu 10, nah kita paling ke bagian 3, 5, kan lumayan daripada nggak sama sekali gitu. Maksudnya kayak gitu. Kita nyari keyword-keyword yang sekiranya banyak dicari orang lah. Cuman volumenya gede. Jangan nyari keyword yang volumenya kecil ya. Kayak di bawah 10 sampai 100 gitu jangan.
paling tidak itu 100 sampai 1000 lah gitu. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan mau di-share ke fanpage ya kan, tinggal dikasih gambar yang menarik. Contoh Facebook. Cara manjur. Nah, cara manjur. Gambar covernya tadi loh, itu dikasih gambar cover yang menarik. Misalkan tanda awal keguguran spontan yang perlu dicermati. Anu di sini kan. Nah, ini yang muncul kan sorry. Kita bikin khusus punya saya. Nah, coba tapos ya. Loh, kok begini? C. Pakai mana ya? Gini aja. Nah, ini nih. Tadi tampilannya beda. Karena belum kita setting dulu. Nah, kayak gini ya. Nanti kita share di fanpage kan ya. Nah, share di fanpage itu yang pertama kali dilihat adalah covernya kan. Nah, covernya itu bikin yang semenarik mungkin. Misalkan kalau misalkan saya ini kan cuman kata kuncinya kan kuliah online Undira. Udah saya kasih gambar orang studi misalkan terus logo universitasnya sama kata-katanya gitu. Kayak gitu doang. Nah, kalau misalkan kesehatan itu yang paling banyak itu yang dicari adalah kayak cara melahirkan atau waspada keguguran dan lain sebagainya. Nah, itu kita taruh di sini. Biar apa? Biar nanti orang itu tertarik untuk ngeklik artikel kita. Jangan cuman flat, misalkan gambar doang gitu kan ya. Nanti interaksinya kurang kayak gitu. Makanya perlu ada diedit dikit lah. Diedit dikit dengan copywriting atau judul yang menarik untuk orang-orang ngeklik artikel kita kayak gitu. Nah, nanti nge-share-nya ya kan. Nge-share-nya bisa di fanpage juga. Terus nanti teman-teman bisa masuk ke grup-grup ibu-ibu ya kan. Saya itu pernah masuk ke grup ini program hamil. Nah, ini program hamil ini. Nah, ini interaksinya kuat banget ini cuy. Ya kan? 400.000 loh. 400.000 anggota ya kan. Nanti kalau kita nge-share artikel di sini pasti nanti rame lah intinya komentarnya, nge-share-nya gitu kan ya. Pasti nanti rame di sini. Tapi yang relate sama grupnya gitu loh. Ini kan program cepat hamil, tips kesehatan wanita gitu kan. Ya udah nanti kita bikin artikel yang tentang cara cepat hamil itu kita masukkan di sini dengan clickbait. Clickbait sih nanti judul yang semenarik mungkin gitu. Kita taruh di covernya. Misalkan ternyata buah ini membuat hamil semakin cepat. Buktikan sendiri gitu. Nanti kita share di sini. Pasti nanti banyak. Nanti pasti banyak di sini. Paling nanti semoga lancar ya Bun, semoga cepat ada ya Bun, gitu-gitulah. Banyak kok ya. Taruh di sini. Masuk ke grup ini gitu. Misalkan judulnya clickbait gitu. Suami jauh tapi masih bisa hamil gitu. Diambil oleh angin. Gitu. Pokoknya yang clickbait lah, tapi jangan membohong ya. Yang menarik. Kita lihat nih postingan di sini aja nih. Nah, 20 menit yang lalu yang kayak gini-gini aja loh. Banyak kan yang interaksinya. Kapan yang lalu mau tanya kalau pakai tes pack kehamilan itu diketahui waktu haid lambat berapa hari. Nah, ini juga bisa kita buat riset keyword. Misalkan nih ini kan mau tanya kalau pakai tes pack kehamilan diketahui waktu haid terlambat berapa hari gitu kan ya.
apa nih keyword yang cocok nih kira-kira? Cara memakai hashtag itu kayaknya yang boleh C. nah kayak gini kan. Terus kita ini aja kita copy, kita taruh di Google Keyword Planner. Kira-kira volumenya yang nyari berapa? Ya kan? Wih banyak nih, 10.000 sampai 100.000. Belum tentu ini persaingannya kecil. Kita lihat apakah persaingannya kecil. Enggak juga. Oh kecil ini, wah kecil banget ini 24 ya kan. Yowis ini kita ambil, kita bikin artikelnya. Nah nanti kita taruh di sini. Nah gitu. Misalkan yang paling banyak dicari itu apa ya? Kehamilan, kesehatan wanita banyak. Misalkan nih merawat, tapi jangan yang itu ya, jangan melanggar apa terus Google kayak porno gitu jangan. Misalkan cara merawat apa misalkan? Merawat apa? Ya organ kewanitaan. Ya kewanitaan kan. Nah, tuh ternyata cuma kecil, ya udah nggak usah dibikin, cuma kecil loh. Karena organ kewanitaan, siapa yang mau ini paling langsung tutup poin gitu kan ya. Nggak usah dibaca cuy. Nah ini 1.000 sampai 10.000 ya, banyak kan? Nah, kayak gitu. Misalkan, apalagi cara merawat si Joni. Si Join itu mas. Salah ketik. Iya, salah ketik. Si Joni. Ada nggak gitu? Kecil nih, kecil. Coba nggak pakai sih. Miss V mas. Oh ya, Miss V, mana gitu. Miss V itu tulisnya gimana? MISS Pasifi. MISS. MISS. Oh iya ya, sorry nggak berpengalaman om. Nah ini Mas Panji. Nah ini 1.000 sampai 10.000 ya kan, kayak gitu. Nanti di sininya, misalkan keywordnya ini kan ya, nanti di covernya atau di judulnya itu bisa ditambahin, misalkan pakai apa namanya? Begini cara merawat Miss V agar pasanganmu agar suka. Misalkan kayak gini ya. Misalkan kayak gini, ya kan? Cara merawat Miss V agar suami suka, gitu. Atau Mas V agar kuat 5 jam gitu. Atau kuat seharian gitu. Gak apa-apa, klik dikit gitu, apa-apa. Yang penting cara merawat ininya, misinya ini, ya kan, ini dalam satu tatanan gitu loh, nggak dirubah-rubah. Kuncinya cuma di situ doang, nggak dirubah-rubah. Begitu. Nanti masuk ke grup itu ya, banyak kalau grup ini kesehatan wanita gitu loh. Nah, kalau mau, ini kan grup ibu-ibu ya. Biasanya kalau kita orang laki-laki yang nge-share itu nggak ada respon biasanya loh. Makanya bikin Facebook baru aja yang cewek. Fake account nggak apa-apa. Yang penting namanya wanita sama foto profilnya wanita gitu aja. Nanti pasti ada banyak kok di sini. Tuh lihat aja, nggak ada yang laki-laki. Karena pas saya amati itu kalau laki-laki ada yang post di sini, kalau nggak sepi ya pasti dihujat. Kayak gitu. Cari aja artikel-artikel yang kira-kira banyak gitu. Sekreatif kita mungkin, sekreatif kitanya aja. Misalkan nih, ya kan kita buktikan cara mendekati janda. Oh, ini apa ya, janda misalkan.
Oh di ini mungkin masih Google-nya nggak ada berarti, nggak diperbolehkan berarti. Tapi nggak diperbolehkan. Oh, Tidak boleh. nah ini pelakornya ada nih. Yes, intinya kayak gitulah, seputar itulah. Apa suami istri. Karena kan kesehatan ya, jadi seputar kesehatan aja. Nah ini cara memuaskan suami tercinta. Ini. Tapi nanti nulisnya jangan ini ya, jangan takutnya nanti nulis itu ngarang daun jadi cerita seks. Pak Panji penulis tadi bahasa ya. Kayak gitu. Nah ini kan cara manjur ya punya kita ya. Ya udah misalkan cara manjur hamil gitu. Ya ada sih. Atau nanti di depannya kita pakai cara manjur gitu. Ini kan cuma sedikit. Cara hamil. Sebentar. Ilmu Cara hamil busuk. misalkan kemudian saat hamil muda ya wes kita cari nanti kita bikin gambar judulnya itu pakaiin aja cara manjur mengatasi kemudian saat hamil muda gitu. Kenapa harus ada cara manjur? Ya jangan semua artikel cara manjur ya, beberapa ya tapi yang relate. Kenapa? Karena ini kan keyword dari website kita gitu. Nah nanti kalau orang misalkan nyari cara manjur di Google itu direkomendasikannya itu kita kayak gitu. Ini ilmu langka ini. Bawa motor aja mas. Udah sampai mana mbak? Nah kayak gitu, kira-kira ada mau ditanyain lagi ya? Sudah paham insya Allah. Ya. Paling enak nanti ini sih, siapa Mas Panji atau siapa gitu ya, bikin spreadsheet-nya, ya kan? Nanti taruh aja di situ, misalkan kayak gini nih. Misalkan apa namanya? Contohnya apa ya? Nah, misalkan ada galeri 24 ya. Toko Mas, belum di itu. Bantuan. Juragan 99 misalkan. Ya kan? Misalkan ini. Ya udah, nanti dibikin model kayak gini. Keyword, kemudian environment research-nya, nanti siapa yang ngerjain gitu kan ya, eksekutornya siapa, terus di sini linknya mana dan seterusnya gitu. Biar nanti enak record gitu loh, keyword mana nih yang udah dipakai dan keyword mana nih yang belum dipakai. Harus ada yang koordinir biar nanti enak. Takutnya nanti bikin artikel yang di 2 keyword itu kan percuma nanti kayak gitu. Itu Mas Panji. Siap Mas. Ya. Nanti yang bikin Mas Yusuf. Ya, Mas Yusuf. Saya percaya Mas Yusuf. Saya percaya Mas Yusuf. Suhunya suhu, intinya inti. Mas Yusuf kayaknya tidur ini. Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Siap, laksanakan. Masih mencari cara mengambil anak orang nggak Mas? Nah itu bisa itu. Cara ngambil tanpa ketahuan gitu kan ya. Wah itu story siapa ini autornya dituntut nih. Tutor dari sini gitu.
udah hamil. Nggak ada tapi. Prestasi. Kok yo nek sing golek ngono lho. Oh ada mas. Mungkin. Apa? Sebentar. Oh 10.000 loh. No kan? Kecil sih. Pakai. Tinggal nanti diputer-puter aja. Misalkan program yang yang big gitu teh mas. Nah itu dari ini kan kita ngarang sendiri ya, bisa juga kita dapat suggest dari Google, misalnya kayak gini nih, program hamil, kan? Nah dari Google di bawahnya itu ada suggestnya tuh, kalau kita nggak sadar, kalau kita sadar di bawah terus, nah ini nih, ini kan ada suggestnya nih, ini bisa kita pakai, misalkan makanan yang dilarang untuk program hamil gitu kan, kita tes. Berapa yang nyari keyword ini dalam 1 bulan. No, gede kan? 1.000 sampai 10.000. Nah, bisa disikat. Apalagi bawahnya ini cemilan untuk program hamil. Kita sikat aja. Kenapa? Karena pasti yang disuggest sama Google ini itu yang istilahnya apa ya? Istilahnya yang banyak dicari orang lah, kayak gitu. Istilahnya di banyak orang, cari orang. Nah, banyak kan, kayak gitu. Biar kita nggak mikir, wah apalagi nih gitu. Ya udah, cari di sini aja, biar nggak bingung. Kayak gitu. Wes, itu aja sih, kira-kira yang perlu itu. Mas Adit, kemana Mas Adit? Bikin artikel sama nge-share itu aja tadi. Oh ya. Coba yang lain Yang penting nge-share artikel. Oh iya, ini fanpage-nya itu jangan melulu nge-share artikel, ya kan? Nanti audiensnya, ya kan? Atau pengikut kita itu bosan. Kalau misalkan artikel mulu nih yang ini, coba cari gambar-gambar lucu yang berhubungan sama kesehatan, gitu. Nanti diupload di fanpage kita. Misalkan di books itu banyak gambar-gambar lucu. Nah ini kita tinggal yang relate sama kesehatan apa nih? Yang relate sama kesehatan. Cari aja yang relate sama kesehatan apa ya di sini. Yang sama ibu-ibu deh misalkan kan ya. Ini relate nih sama ibu-ibu. High speed data transfer. Nah, ini kan diartikan sama netizen apa nih? Pasti mikir dulu kan. Oh, ini ternyata lagi jandon ini apa sih? Lagi ngerumpi gitu ya, lagi ngerumpi. Pasti nanti ibu-ibu pasti banyak yang apa? Yang respon. Contohnya nih. Di halaman IDNpedia. Pak. Misalkan nah ini nih ya kan share video kayak gini ya lucu kan pasti orang lagi mikir dulu ini apa nih kira-kira kenapa nih apakah mau lari apa gimana ternyata salah ininya kan
ngengkolnya gitu. Nah, interaksinya banyak banget. 20 ya kali yang membagikan, 37 komentar, 133 interaksi. Kayak gitu. Biar nggak bosan orang ketika mau lihat fanpage kita gitu. Nah, kayak ini nih, bagi-bagi THR. Ya kan? Captionnya di ini aja, dibikin yang lucu-lucu. Hasil rekapitulasi pemungutan THR gitu. Nah, yang ini 10 kali dibagikan, 10 komentar, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu aja sih Mas, kalau dari saya. Itu. Mas Adit, teman Mas Adit. Halo Mas Rois. Iya Mas, gimana Mas? Iya Mas. Mungkin sedikit diulang sing tadi loh Mas, masalah gambar thumbnail yang dikasih apa link tadi loh. Mungkin sing baru-baru join tadi ben sedikit mengerti. Yang mana Sing yang di- gambar thumbnail? thumbnail yang di-share tadi loh. Iya. Nah. Itu tadi kan ditambah ya tadi loh, embel-embel. Oh iya. Misalkan nih, ya kan? Kita mau pakai keyword apa tadi ya? Sebentar. Contohnya aja. Nah, ini misalnya memakai tespek ya? Ini kan? Nah, gambar apa nih yang kira-kira yang cocok? Ya udah tespek misalkan. Cari aja di sini. Pertama bisa cari di Pixabay. Ada nggak ya? Oh ada nih. Misalkan ini. Kita mau pakai ini. Oh sorry, nggak ada itu di iStock. Hamil itu apa ya? Pregnant. Nah misalkan ini hamil. Misalkan katakanlah ini ya. Jangan bocil ding. Nih. Nah ini di copy ya kan, taruh di Photoshop. Kalau misalkan ada Photoshop, yang lain bebas pokoknya bisa input tulisan gitu aja. Bapak mana? Karena gini ya, taruh aja tulisan. Keywordnya tadi apa? Keywordnya tadi Oh udah di. spek. Mana tadi? Cara memakai tespek. Udah kasih aja tulisan sini. Ya kan? Kayak gini aja cukup. Intinya kebaca lah. Intinya kebaca. Nah kayak gitu. Cara pakai tespek. Apa dikasih bumbu-bumbu apa gitu misalkan. Cara pakai tespek. Kayak sini yang menarik gitu ya. Ternyata selama ini salah. Ini cara memakai tespek. Yang benar. Nah gitu-gitulah ya. Nanti dikreasikan sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Nah, nanti di sini di save. Save-nya pakai ini aja kalau Photoshop.
file, kemudian save for web. Nah ini kan 122K ya, kilobyte. Ini dikecilin aja. Jadi misalkan 80 jadi berapa? 98. Pokoknya di bawah 100 atau di 100 pas lah, biar nanti nggak terlalu besar gambarnya, ukurannya kayak gitu. Kita save. Nah nge-save-nya namanya harus untuk cover ya, namanya harus sesuai sama keywordnya. Misalkan tadi keywordnya itu apa? Cara memakai tespec gitu kan ya. Ya udah, cara memakai tespec ini kita save. Baru di yes download lah, kalau apa. Download. Nah, setelah itu kita upload di postingan kita. Di sini fitur image-nya. Nah, upload file, pilih filenya. Cara memakai tespec. Kemudian ininya apa namanya alt text-nya wajib diisi. Untuk cover itu sesuai sama keywordnya, kan? Kemudian saya fitur image. Udah. Setelah itu yang di gambar sini kalau mau ngasih gambar-gambar juga sama. Nanti gambarnya misalkan ini apa? Gambar ini misalkan. Terus ininya misalkan nggak keyword nggak apa-apa, kalau ini sesuaiin sama materi yang dibahas, misalkan menggunakan apa namanya setelah bangun tidur tuh, nah dari sini dan seterusnya. Habis itu langsung di publish, langsung di share ya. Nah nanti sebelum nge-share itu di rank match itu ada sosial, ya kan? Sosial ini pastikan sesuai sama apa yang kita bikin tadi. Nah kayak gini nih ya tampilannya, ya kan? Kayak gini. Biar nanti tampilannya itu nggak kotak yang kayak cara manjur. Cara manjur belum saya setting, nanti tak setting dulu. Nanti biar tampilannya seperti ini, ya kan? Gitu. Wes gitu toh. Apalagi? Cukup jelas tak? Apa lagi? Itu enggak harus di Photoshop bisa ya? Enggak harus di Photoshop, bisa, terserah, bebas, mau di Paint, mau di manapun bisa. Yang penting nanti ada tulisannya jelas, terus menarik, sama ukurannya nggak terlalu gede gitu aja. Mau pakai aplikasi Canva segala macam bisa. Yang penting ukurannya ngotak ya, bukan ngotak sih, persegi panjang itu loh, tapi nggak terlalu persegi panjang. Nanti biasanya nyesuaiin kok kayak gitu. Iya. Apalagi kira-kira orang mana ada? Riset keyword tadi gimana Mas? Udah bisa tak? Udah kebayang tak? Udah kebayang Mas, insya Allah bisa. Oh. Sip. Nah, ini kata Mas Adit disuruh praktek satu. Mas Panji praktek yang itu Mas, keyword tadi Mas. Share screen. Aku pakai HP ini Mas. Oh pakai HP. Oh. Yang pakai laptop. Bebas. Ada tak yang pakai laptop? Pak Yusuf. Halo, Mbah. Praktek, Mbak. Praktek. Persiapan. Aja miring-miring lho, Mbak. Niku sik buka iki.
mana bapak mana? Di mana? Linknya ini ya Mas ya, yang sampai share ini ya di chat ini ya. Ya, linknya. Saya screen-nya ya, biar nanti kita lihat. Pak Haji nyampe mana Pak Haji? Takut dibegal orang ini. Nyampe sini tidur. Siapa? Pak Haji.